Yang anak kami, ibu kami, para orang tua kami yang hadir pada pagi siang hari ini. Salam. Horas. Di sini ada yang Muslim nggak? Ada yang Muslim? Oh, nggak datang. Oh, ya udah. Saya senang, gembira, sukacita bisa datang ke tempat ini melihat anak-anak kami semua sehat-sehat, ceria, semangat, khususnya semangat untuk belajar supaya semakin pintar, supaya bisa seperti anak-anak yang lain. Setuju ya? Enggak? Harus semangat, jangan pelan-pelan suaranya. Kalau anak daerah nggak boleh pelan-pelan suara. Setuju? Begitu, setuju. Tadi saya senang dengar anak saya ini baru homping jago kan bicara. Cocok jadi pengacara ini. Amin. Biar nanti kayak Opung pengacara, dulu pengacara Opung. Nah, dulu banyak uangnya. Sekarang kalau sudah DPR nggak ada uangnya. Nah, kalau sekarang ada uang, itu uang dari pengacara dulu. Iya kan? Karena kalau DPR ada uang itu berarti yaitu korupsi. Ya, jadi biar kita juga paham semua, orang tua juga mesti paham. DPR itu nggak ada yang kaya, Abang Ina. Ya, jadi mau dong DPR Namora. Coba lihat. Ya, bagaimana membangun Indonesia ini, bagaimana kita bisa membangun daerah ini. Ya. Coba anak-anak dengar ke sini, jangan lihat ke sana, di sana nggak ada masalah di sana. Ayo, lihat opung semua. Harus konsentrasi kita. Dengarkan opung. Tadi disebutkan bahwa di sini ada 160 siswa. Baru 160. Saya yakin ini akan bertambah lagi nih kalau sudah begini. Amin. Nah, melihat hasil dari pendidikan yang disebut ekstrakurikuler di luar dari sekolah, tentu akan banyak nanti yang menyusul datang ke IRM ini, ya, supaya anak-anak mereka juga bisa terdidik dan dididik secara mantap. Saya senang dengan nama IRM. Yang saya pahami, kalau saya nggak salah, walaupun saya dari kampung, dari Sidikalangin dulu, saya masih bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, ya kan? Tahu artinya IRM? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, coba saya tanya, ada yang tahu nggak? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Di samping berhombing siapa yang lain? Ini berhombing nanti bisa saya bikin pengacara ini kalau ini. Yang lain siapa yang tahu? Ada? Ada tahu? Sini. Ada yang tahu nggak? Angkat tangannya kalau tahu. Mana berhombing? Sini. Sini. Oh, tahu si Queen, tapi nggak ngomong. Tahu si Queen. Ya. Kepanjangan dari YRM adalah Youth Revival Movement, yang artinya adalah gerakan anak-anak muda menuju kesuksesan. Gerakan anak-anak muda menuju kebangkitan untuk dapat sukses. Jadi harus ada kebangkitannya. Ya, tapi tadi udah bagus. Siapa nama Mbak? Fani Siombing. Nah, karena dia bisa saya kasih untuk apresiasi. Ya, kasih nak ya. Oke. Gerakan kebangkitan untuk generasi muda. Ini sangat mulia. Sangat mulia karena negara ini juga bisa ada karena ada kebangkitan. Ya, itu disebut dulu kebangkitan nasional. Kepada anak kami, saya terus terang terharu. Saya dulu ingat masa kecil di Sidikalang. Kalau dulu mungkin kalian ini kalau mandi nggak pakai air hujan.
Ini mandi masih pakai air hujan ya? Enggak kan? Nah, kalau kami dulu mandi kalau datang hujan. Itu dulu. Tahun-tahun ya kalian nggak tahu di mana lah. Dulu kalau hujan baru kami mandi. Ya kan? Baru kami mandi. Kalau sudah bisa dulu makan Indomie itu sudah amazing, sudah sangat luar biasa itu dulu. Kalau sekarang anak-anak yang lain itu disuruh makan aja sulit. Iya kan? Maunya jajan di luar. Nah, jadi harapan kami, anak-anak kami jangan begitu. Tugas kalian sekolah, belajar, menuntut ilmu, meraih cita-cita supaya bisa seperti orang lain. Ya, supaya bisa membantu orang tua. Tugas kita ini sekolah yang terutama itu bagaimana kita membalas jasa dan budi baik orang tua. Bukan harus dengan uang. Kalau kita bisa berhasil sekolah dan menjadi anak yang baik budi, maka orang tua akan senang dan panjang umur mereka. Bukan uang kita yang mau mereka terima, enggak. Mereka hanya melihat kita sukses, kita baik-baik, ya, dan dikenal orang, mereka pasti senang. Setuju ya? Setuju nggak? Ini udah makan belum? Kalau enggak biar makan kita. Udah. Kalau sama bapak ini manggil apa? Abang. Wah, mudah kali ya bang ini dipanggil abang. Kalau sama ibu manggil apa? Kenapa nggak manggil mas? Kan ini miss, ini mas. Kan begitu. Saya dan akan mengajak kawan-kawan lain. Coba apa namanya, nama bang? Belum ganti marga kan? Belum. Saya akan mengajak kawan-kawan lain untuk bisa lebih membuat wadah ini semakin enak dipandang, supaya mereka juga belajarnya semakin semangat. Ya, saya lihat ini saya senang, senang. Kalau lihat begini kita makin diajak untuk sebagai petarung sebenarnya. Tapi kan untuk zaman sekarang sudah, ya kalau saya ya udahlah, nggak perlu dibahas lah ya. Saya akan mengajak kawan-kawan saya, kalau mereka mau, untuk membantu YRM ini. Waktu di Jakarta saya sudah bilang sama abang ini bahwa saya akan bantu YRM ini. Yang pertama, YRM ini harus punya legalitas, harus dibentuk dalam bentuk yayasan, supaya kita bisa ya bermitra dengan pemerintah juga, supaya kita bisa dapat bantuan dari pemerintah. Ini perlu, ya perlu. Dan saya minta kepada beliau kemarin harus segera itu, harus segera. Nanti biaya untuk notaris tidak usah dipikirin, nanti kita bisa selesaikan itu. Nah yang kedua, kami kemarin banyak bicara di Jakarta, di ruangan saya banyak yang kita mimpikan untuk anak-anak dairi, supaya mereka ini ya bisa semakin semangat dan mereka tidak perlu di revolusi mental. Sosok kita perlu di revolusi mental. Alana mau ladong pilek, adong ngondong pilkada, adong dotu indah. Kalau mereka ini saya kira enggak. Iya kan? Nah itu yang kita harus ajarkan ke mereka itu. Mereka harus ya memilih wakilnya yang betul-betul mereka kenal, ya mereka pahami bahwa ini orang yang benar. Bukan karena uang dia akan memilih seseorang. Ya, saya tidak bicara politik. Ini 180 orang nanti akan menjadi caleg dari Sumatera Utara 3 daerah ini. 180 orang yang lolos itu hanya 10 orang. Nah, dari Sumut 3 cuma 10 orang nanti. Ya, jadi saya sering bilang di mana-mana, ikon anak ni hutau do nabui paling kapuk hutau. Amin.
Nah, dong. Kalaupun misalnya ada marga Siombing atau marga apa ke sini, guna kali ini marga pilih kita, Pak. Kalau memang dia bagus, pilih dia. Kita harus punya komitmen dan dia harus konsisten dan dia harus konsekuen, bertanggung jawab untuk itu. Iya kan, saya tanya kawan-kawan di sini di dairi, saya tanya beliau ini selama COVID itu siapa DPR yang turun ke sini? Nggak ada, Pak, kecuali putra dairi. Kan begitu. Ya, jadi kita semua biar belajar ke depan. Kita pe buido madok ketok kadongan ikut songonon dohita. Dan sekono pilih itu. Ya boleh pilih yang lain. Tapi lihat siapa dia dan bagaimana dia, apa tujuan dia. Itu yang paling pokok. Iya kan? Hanya saya putra dairi yang menjadi anggota DPR sekarang ini. Kalau dulu masih ada, tapi udah nggak duduk lagi. Ya mungkin Tuhan tidak mengizinkan lagi udah duduk, kan begitu. Nah, untuk itu saya sudah sampaikan ke beliau bikin yayasan, dan kita juga punya lahan di daerah Panjirabutar. Nah, nanti kita bisa pergunakan itu sangat luas, 34 hektar. Wow. Begitu. Ya, nanti bisa kita pakai berapa luas, 1 atau 2 hektar. Supaya mereka juga bisa bermain di sana, ya bisa dididik dan jadi satu kesatuan. Jadi nggak ada duta rakyat, nggak ada di SPG, di satu tempat. Nah, bagaimana caranya untuk transfer mereka? Saya bilang ke beliau, kita akan siapkan mobil untuk itu, untuk jemput, ya, jemput. Maka selesaikan dulu akte itu. Setelah selesai itu, kita bisa nanti membangun tempat di sana. Sederhana saja tapi sehat ya. Ya nanti mereka kita ajar juga untuk bagaimana caranya bercocok tanam yang baik. Bagaimana caranya beternak yang baik. Enajulu tikai Katolik ison, kolerka, esongnya diso, ajulu. Ibu dalam itu kapukaro. Arok panu dua sisi, ya jari manano. Itu najuluhan. Ayat karo najulu. Sekolah Katolik. Nah ini juga, itu saya kira sangat bagus karena saya mengalami. Ya, dan kami diajar untuk bagaimana saling berempati, saling berbagi, saling mengasihi. Itu kami diajari di sana dulu. Ya kalau saya bawa teh manis, termoster sana dulu. Jadi mulai dong, dokter suster, kamu minumnya manis enggak? Enggak suster, kenapa? Enggak ada gula suster. Kamu manis enggak minumnya? Saya bilang manis. Nah, waktu sih saya bagi sama dia. Begitu. Atau teh saya campur ke tempat minuman dia supaya agak manis. Kira-kira begitu. Itu namanya otik alai tonggi. Itu. Nah, tidak harus banyak. Arong do gudang tak tonggi. Tapi kalau dari hati kita memberi, itu namanya otik alai tonggi. Ikobui itu sudah gabe namora nabui dayo. Namorai dan kebek. Kita sehat semua itu sudah kaya. Nah, kalau kita sehat, kita membantu yang lemah, itu namanya namora nabui dayo. Kira-kira begitu. Ya, jadi saya tidak akan banyak bicara di sini, tapi saya dan akan menggugah kawan-kawan untuk bisa lebih berbuat kepada anak-anak kami semua di sini. Sesungguhnya kami punya yayasan di Jakarta, Yayasan Dairi Saroha. Tapi untuk mahasiswa, Ina. Ya untuk mahasiswa, setiap tahun ada sekian orang yang kami sekolahkan setiap tahun. Ada yang sudah selesai juga. Ngalilingon, apa kita? Udah lama ini, tapi nanti saya akan coba bicara ke mereka juga supaya IRM ini mendapat perhatian dari Yadas itu, Yayasan Dairi Saroha namanya. Itu putra putri Parderi yang peduli ke dairi ini. Setiap tahun, kalau saya nggak salah 11 sampai 12 orang setiap tahun ini kami sekolahkan, ya dan setiap tahun pasti ada. Tapi dengan catatan harus berprestasi dan orang tuanya kurang mampu, itu yang paling perlu, ya kan? Eka gudang gunain mampu do, aletong menghidup sumbangan. Nah, banyak begitu sekarang, ya kan? Ikirimi boras, tapi namora do, ahayu perlu do matjai siapa kisah namuse, kalian nama.
akan begitu. Kalau itu memang betul-betul tulus dia minta. Jadi saya kira itu kepada anak kami, ya. Pokoknya kalian yang pertama jaga kesehatan, rajin mandi dan sikat gigi. Karena kalau gigi sudah tidak sehat, maka pikiran juga tidak sehat, terganggu semua sarafnya. Nah, ini kalian harus tahu nih, ya, harus bersih, mandi dan sikat gigi, keramas paling sedikit 1 kali seminggu. Paling sedikit. Paling banyak 2 kali seminggu. Kenapa? Nah, jangan tiap hari. Kalau tiap hari nanti kayak opung jadi botak. Cukup paling sedikit 1 kali seminggu. Ya paling banyak 2 kali seminggu lah. Karena sampo itu juga akan merusak kulit kepala sebenarnya kalau kita mau jujur. Iya kan? Ya. Yang paling pokok sikat gigi. Kamu udah sikat gigi belum? Udah sikat gigi belum? Belum sikat gigi. Siapa di sini yang sudah sikat gigi? Siapa sikat gigi?